Pak, gimana? Ini belanja apa Pak? Ini tadi? Belanja sepeda Mas. Belanja sepeda ya. Bapak rumahnya di mana? Di Jalan Wonosari KM7. Oh, jauh kan dari sini Pak? Sekitar 10 kilo. 10 kilo ya dari sini ya. 10 kilo. Dan teman-teman ini beliau belanja di Mas Lemus, gitu ya, belanja Bergres. Gitu. Bergres. Nah, Pak, gimana testimoninya belanja di Mas Lemus Pak? Ya saya kan udah berteman lama di online Mas, jadi ini saya langsung ke sini Mas. Enak pokoknya, orangnya enak Mas ini. Orangnya enak ya Pak. Nah. Oh, untuk harga Pak juga bisa ini. Harga Pak? terjangkau Mas. Umpamanya buat kulaan bisa kita jual lagi Mas, bisa cari untung. Oke. Iya. Oke. Terima kasih Pak. Iya Mas. Oke, sahabat Ontelis dan Ontelista yang ada di Indonesia, tebak saya ada di mana? Nah, bener, saya ada di tempatnya Mas Lemus di Jogja. Nah, teman-teman pasti penasaran, waduh Mas ini kok jalan-jalan terus ya, habis dari Bandung ke Jogja, terus kemana lagi gitu ya? Enggak teman-teman, sekali lagi saya ingin bahwa teman-teman semua yang ada di Indonesia kenal bahwa toko-toko ontel itu bukan hanya ngomongin tentang detail atau sejarahnya, tapi juga Clitikersnya gitu ya. Nah, hari ini saya ada di sini. Kita akan ngobrol bersama dengan Mas Lemus. Tadi kalau teman-teman sempat lihat di video awal, itu ada testimoni dari seorang customernya Mas Lemus gitu ya. Dan cukup luar biasa banget, beliau nyampaikan harganya cukup bisa bersahabat dan masih bisa untung. Itu yang keren banget toh ya. Nah, oke, kita akan diskusi. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat Mas. Sehat ya. Oke, Mas. Ini aktivitasnya selama pandemi ini ngapain aja, Mas Lemus? Ya paling bongkar pasang atau servis spare part yang ibaratnya dari berburu dulu istilahnya ketimbun toh. Ibaratnya belum sempat bersihin atau istilahnya servis ya, ibaratnya kayak torpedo. Kan kalau saya posisi hunting kan apa aja ya saya beli ya, persneleng ya, termasuk torpedo ya, termasuk kunci-kunci kan yang mana mungkin bisa saya servis pribadi, saya servis. Kalau kemungkinan saya satu sisi nggak ada waktu atau emang waktunya terbatas, saya mungkin teman yang servis gitu aja. Atau jual apa adanya gitu ya. Sampai gitu ya. Gitu ya. Nah ini saya jujur penasaran teman-teman, karena kalau teman-teman semuanya kesini gitu ya, kalau bisa dihitung jumlahnya, ini saya yakin itemnya itu bisa lebih dari 10.000 biji. Menurut saya ya, kalau dihitung satu-satu ini torpedo ada berapa set, terus garpu di atas itu banyak banget, kunci di belakang dan banyak banget detail yang ada di belakang. Nah, Mas sejak kapan sih Mas ngumpulin barang-barang ini? Awalnya gimana? Awalnya itu ya saya itu pingin usaha dah, usaha. Tahun berapa itu Mas? Mungkin 2005-an lah, 2005-an. Awalnya ya saya belum punya ontel, terus dibeliin ontel. Saya juga ibaratnya sekolah kan nggak tamat, pengennya usaha ya toh. Terus suruh bantu ibu, bude saya kan ada usaha kulit toh, suruh bantuin gitu. Tapi masa itu masa reformasi dalam tahun kemarin tahun 2005 reformasi ya, lagi susah-susahnya waktu itu ya. Itu juga banyak yang di PHK juga, termasuk saya juga udah beli sepeda ontel tapi nggak bisa masuk, apalagi saya nggak bisa ikut kerja ya. Dari segitu kan ya saya cumanya setiap harinya cuma gue istilahnya hunting teman-teman, hari ke tempat kelitian ibaratnya gitu kan, cari aksesoris sepeda. Dan tetangga saya juga ada ikut komunitas dah. Nah, kadang-kadang nimbrung di komunitas. Dari situ saya istilahnya, aksesorisnya spare part cari di mana tahu kelitian ya gitu. Mungkin hampir setiap pagi, kalau dulunya itu alun-alun kidul itu masih setiap paginya ada kelitian. Setiap paginya ada kelitian gitu. Dari situ ya kenal bakul, sinau sama bakul, mungkin tahu juga sumbernya dari bakul itu beli. Nah, dari situ saya istilahnya giat lah
Setiap Ya, hari ya. ke situ nggak dapat barang ya mungkin dari sumbernya gitu, di rosokan atau di pengepul gitu, bengkel-bengkel gitu. Oke, dan sampai sekarang gitu Mas, kira-kira masih gampang nggak sih Mas cari barang gitu? Ya kalau masa sekarang ya persaingan dagang banyak, pemain baru juga banyak. Ibaratnya kalau saya ya sebagian bakul udah kenal sama saya, otomatis ya saya cuma di rumah aja nunggu informasi barang dari lokasi gitu aja. Mas ini ada barang baru meluncur. Ibaratnya satu hari saya keluar belum tentu dapat barang gitu loh. Betul, Walaupun jadi itu lebih baik pasaran gitu. Stay di rumah ya. Iya tunggu betul, ya. iya Oke, setelah oke. iya. Nah Mas, ini kan kalau saya melihat gitu ya, karena tadi kan Mas cukup sering ngomong bahwa kalau di alun-alun kidul gitu ya, nah itu kan barang-barang lokal nih. Nah bagaimana sih tanggapannya Mas tentang barang-barang yang baru-baru ini datang, justru barang-barang impor dari luar negeri juga datang ke Indonesia Mas, itu berpengaruh nggak terhadap Mas sendiri? Kalau segi pasaran mungkin ya berpengaruh, kalau memudahkan lo dari impor cuma istilahnya di sana juga stok mungkin banyak, spare partnya juga ada gitu. Tapi kalau untuk segi pemasaran kan ada masing-masing lah penyesuaian barang juga. Ada impor yang kadang-kadang mahal, ada yang murah gitu. Tapi kalau untuk pemasaran ya sama-sama lah ibaratnya, mana yang ono rupa ono regel lah Jawanya gitu ya toh gitu. Betul. Oke. Nah, teman-teman kalau teman-teman datang ke sini itu teman-teman bisa milih sebetulnya. Jadi Mas Lemus ini sudah mengklasifikasikan letak-letaknya. Jadi kalau di atas ini kunci, terus di bagian bawah ini aksesoris yang berhubungan dengan pompa, di bawah ini setang, terus diklasifikasikan gitu ya Mas ya. Iya. Kira-kira ini berapa lama Mas mengklasifikasikan ini, atau sudah memang sudah di setting dari awal, oh letakkan gear ini di sini, letakkan ini di sini, kayak gitu atau gimana tipsnya nih untuk ini? Ya sebenarnya tata ruangnya ini cuma darurat aja. Faktor segi penempatan dan ruang toh. Nah, lah ibaratnya supermarket kan, kayak misalnya sudut letter T kayak gini kan meringan dan bisa disusun, otomatis bisa untuk taruh barang toh. Betul. Apalagi streaming belakang itu juga ada manfaatnya. Kalau ibaratnya barang kalau cuma ditaruh bawah kan kelihatannya dari sisi atas ke bawah, kalau ditempelin di streaming otomatis bisa kelihatan dari streamingnya, dari barang yang ditempelin di streaming sama yang di bawah gitu. Oke. Nah, teman-teman pasti juga penasaran toh. Jadi jualan itu bukan hanya ngomong tentang jualan, ilmu marketingnya juga ada ya. Jadi tentang bagaimana sudut pandang, penilaian suatu barang. Beliau ini master ya. Nah, kalau saya ngomong tentang sekolah itu menurut saya bukan nggak penting, tapi kadang-kadang perlu untuk pengalaman di lapangan gitu ya Mas ya. Nah, Mas ini saya juga tanya, pelanggannya Mas nih gitu ya, kira-kira dari mana aja yang terjauh Mas, yang selama ini yang pernah dilayani gitu? Ya mungkin Nusantara lah, satu Indonesia mungkin beberapa udah pernah lah kirim. Berarti dari Aceh udah pernah ya Mas? Udah pernah transaksi, udah pernah. Wow. Oke. Terus ada yang keluar negeri? Keluar negeri itu Malaysia ada 1 sampai 3. Ya istilahnya langganan. Di Malaysia. Langgan ya. Kadang-kadang kalau beli itu kadang-kadang kumpulin di sini waktu event di Jogja atau daerah event kota besar, baru suruh bawa gitu. Kadang-kadang kalau di sana keburu membutuhkan, saya kirim dari sini ya gitu. Kalau untuk yang dari Belanda udah 2 kali saya kirim ke Belanda. Iya. Halo teman-teman ya. Jadi jangan salah, bukan hanya Belanda yang kirim ke sini, tapi sini juga kirim Belanda gitu ya Mas ya. Iya. Oke. Itu barang apa Mas yang dikirim ke Belanda? Itu barang kunci silinder. Sejenis sejenis Sokmi itu, tapi mereknya cap jempol NOS, kondisi NOS. Mungkin kondisi NOS. Satunya itu dinamo Lucifer gepeng itu loh. Oh, yang gepeng itu ya. Oke. Nah, menarik ya teman-teman ya. Nah, Mas, kalau boleh tahu nih, ini cerita-cerita sedikit. Suka dukanya apa sih Mas? Dagangan kelitikan ini Mas. Ya, sukanya dulu kayaknya bingung gitu. Sukanya dulu apa biasanya? Ya sukanya waktu hunting gitu aja. Wah, dapat gitu aja. Dapat ya, dengan harga murah gitu ya. Oke. Terus kalau dukanya Mas biasanya? Kalau dukanya ya happy aja loh saya, ibaratnya kan faktor saya kan istilahnya
jualan kayak gini udah lama, pasang surutnya juga menguasai tuh, ibaratnya ini kondisi lemah ya tetap tetap anding, tetap cari barang kan istilahnya. Kalau anu ya buat ngumpulin barang yang ya nyervis lah gitu, nyervis barang gitulah. Oke, oke. Dan Mas ini memang fokusnya adalah jual beli kelitikan ya? Tidak ada job lain ya? Nggak ada saya, maka dari Keren itu. ya? Keren banget loh ini, seriusan. Jadi jangan salah juga loh teman-teman. Jadi bukan berarti kita ini kadang-kadang pecinta ondel-ondel itu dalam tanda kutip gak punya pekerjaan, tidak, karena ini juga pekerjaannya menjanjikan gitu ya. Iya, Nah, iya, Mas iya. kalau boleh tahu, tadi kan sempat dikatakan tuh masih bisa untung dan sebagainya. Gimana sih Mas? Kadang-kadang Mas kan biasanya dapat barang kayak gitu. Iya. Apakah ada persentase khusus untuk estimasi harga atau sebagainya kayak gitu biasanya? Atau mengikuti harga pasar atau bagaimana? Kalau saya ya tidak mengikuti harga pasar. Faktornya juga uang itu perputaran, ya toh, buat berputar gitu Harus aja. cepat Ya, istilahnya gitu penyesuaian ya. gitu. Tapi ya sama tadi saya mengatakan ono rupo norgo itu kan untuk dasarnya nilai barang tersebut gitu loh. Nah, di situ. Oke, oke. Berarti tolak ukurnya bukan karena dapatnya sudah mahal dan juga jualnya ya sesuai dengan harga kayak gitu, bukan ya? Tapi memang kondisi barang yang menyesuaikan itu. Iya, tadi ya. soalnya Oke. saya di lokasi itu kadang beli senang, satu sisi satu beli senang, ntar jualnya ya tergantung ada peminatnya, ya ada keuntungan saya lepas gitu ya. Meskipun tidak terlalu banyak, Iya. tapi cukup bisa muter gitu ya. Iya, kadang-kadang kan kalau cuma untuk buat beli di lokasi-lokasi juga harga sudah tinggi. Betul, Misalnya satu ini harganya di pemasaran, misalnya Dinamo Bos itu 150. Toh barangnya saya nggak bisa beli toh, pemasaran jual 150. Nah, kalau nggak dibeli, kesannya kalau di stoknya di rumah nggak ada kan tetap saya beli toh. Tetap dibeli, Nah, betul. maka dari itu, soalnya kan Betul. untuk pelanggan-pelanggan saya nanyain misalnya, Mas ada barang ini, Dinamo ini, kesannya bilang saya nggak ada, barangnya kelihatan banyak kan kesannya wagu gitu Iya, aneh toh. gitu ya. Nah, iya toh. Mending saya beli barang harga nilainya tinggi, tapi ya istilahnya Iya, untuk iya, pemasaran iya. jual orang yang sekiranya mampu atau yang istilahnya Iya. tahu harga barang Harganya. tersebut gitu loh. Oke. Jadi itu salah satu teknik marketing juga, memang benar gitu ya. Jadi selalu bukan berarti ngomong tidak ada, tapi ada biasanya juga dalam proses gitu ya Mas Iya, ya. Jadi betul. dikampaikan tadi ya tetap diambil karena memang memastikan bahwa barang itu ada memang. Iya, iya. Nah, keren banget ya. Daripada orang tanya itu, Mas punya ini enggak, punya Mas punya ini enggak ada, mending Kok saya mengecewakan gitu Mas ya. Ya jangan sampai ya, gitu ya. saya Ya. ada barang tapi harganya sekian, loh kok Ya, tinggi Mas. Nah, monggo ajeng dilanjut atau enggak, kalau enggak Ya, nah ya. masalah, saya belinya sekian, kalau Ya. misalnya ada keuntungan lebih tak kasihkan. Ya. Faktanya di pasar kan mungkin di pasaran Ya, atau di ya. bengkel atau di teman-teman nggak ada kan ya tetap saya ambil gitu. Dan pasti carinya kemas lagi Iya. gitu ya. Jadi bukan hanya transaksi satu barang itu, karena pasti ada. Jadi beliau pun akan didatangi terus gitu ya Mas Iya. ya, Raki Marga. Oke, Mas, ini saya tanya, pernah nggak rugi dalam jual beli barang ondel ini? Ya faktor jual beli kan ada yang rugi, ada yang untung. Karena rugi itu satu sisi barang itu mungkin ya udah lama, udah ibaratnya kalau sepet lah di sawang lah, sepet di mata itu mungkin ya dijual rugi aja, dan mungkin modal terlalu tipis. Ya, Tahu ya, untuk ya. Untuk emang perputarannya kewajiban tadi, ya. dijual rugi untuk cari yang barang yang baru atau yang baru, ya. yang menghasilkan keuntungan, iya toh. Oke, teman-teman. Nah, Mas, ini sekarang pertanyaan terakhir. Ada pesan-pesan khusus nggak untuk teman-teman yang baru mencintai sepeda ontel gitu ya, dan kepingin memiliki spare part, gimana sih caranya? Apa pesan-pesannya gitu, Mas? Ya untuk penggemar baru ya moga aja nggak terkecoh untuk istilahnya barang-barang yang istilahnya itu mungkin dari kebiar sepedanya atau sesuai karakter sepedanya gitu aja lah. Ya. Oh gak tak. Oke, dan Skip teman-teman, aja. pesan saya mungkin gini, jangan terpancing dengan harga murah. Kadang-kadang harga murah atau ketipu ya, Nah Mas ya. gitu aja lah. Jadi itu kadang-kadang juga menyakitkan gitu ya. Bukan berarti nominal harganya, tapi karena kita tergiur dan salah untuk mengenal atau tahu dengan harga tersebut, akhirnya kita malah ketipu deh gitu ya. Nah, Mas, ini terakhir deh.
Kalau mau cari alamatnya Mas Lemus, boleh disampaikan Mas alamatnya di mana dan nomor teleponnya berapa? Rumah saya itu Jogoyudan, Yogyakarta, Timur Stasiun Tugu. Nomor telepon 085 643 326 073. Oke, jadi nanti saya akan juga tulis di bagian bawah nomor teleponnya Mas Lemus. Ingat teman-teman, belilah di teman-teman yang sudah direkomendasikan gitu ya. Jadi jangan sampai teman-teman semua itu salah dalam membeli, karena cukup krusial banget, karena tidak sesuai dengan kondisi, itu yang akan sangat bahaya dan mengecewakan. Iya. Oke, teman-teman, tetap saksikan di Sepeda Rakyat Kecil bersama saya Daniel dan orang-orang yang menginspirasi tentunya di dunia perontelan. Dan ingat teman-teman, yang penting adalah sepedaannya, bukan sepedanya. Thank you teman-teman, bye.